cukup begini? Kalau pakai mic nanti suara Ustadz nggak kedengeran. Suara kita nggak masuk ke Ustadz kayaknya. Kalau mic-nya di... Tema dulu, nanti kalau tanya jawab saya buka begitu Pak? Monggo Ustadz, bisa gitu juga bisa. Saya coba dulu ya. Ya, nanti kalau ada kendala saya di WA aja. Siap Ustadz, siap. Tes, assalamualaikum. Jelas, Mas Dias? Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita belajar kitab Aqidatut Tauhid karya Asy-Syaikh Ad-Doktor Fauzan hafizahullahu taala. Dan pada penjelasan kali ini kita akan mempelajari Al-Faslus Tsalits, pasal yang ketiga. Yang punya kitab dilihat Ar-Raddu ala man angkara al-asma'a was-sifat au angkara ba'daha. Bantahan bagi orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Au angkara ba'daha, atau mengingkari sebagian nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagiannya sudah saya terangkan pada pertemuan yang lalu ketika sebelum terjadi pandemi. Sudah saya jelaskan tentang 3 macam golongan ini. Dan kebetulan sekarang ini lagi rame di media sosial tentang pembahasan asma wa sifat. Ada 2 orang yang berdialog dan menyudutkan akidah salafiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah asma wa sifat. Maka perlu kita ulangi sebentar untuk menjelaskan tentang orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunkiruna al-asma' was sifat thalathatu asna'. Yang mengingkari nama Allah dan sifat Allah itu ada 3 golongan. Ya, saya ulangi, yang mengingkari nama dan sifat Allah itu ada 3 golongan. Yang pertama Al-Jahmiyah. Ya, Al-Jahmiyah adalah hum atsba'u Al-Jahm bin Safwan. Jahmiyah ini adalah pengikutnya Jahm bin Safwan. Di antara pendapat mereka yang menyelisihi Ahlus Sunnah adalah mereka berpendapat semua nama Allah dan sifat Allah itu tidak ada. Wa haula'i yunkiruna al-asma'a was sifat jami'an. Jadi Jahmiyah ini, pengikutnya Al-Jahm bin Safwan ini, mengingkari semua nama Allah dan semua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi dia ini mengingkari nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengakui Ar-Rahman, tidak mengakui Ar-Rahim, tidak mengakui kalau Allah itu Sami' Basir, tidak mengakui Allah itu punya pendengaran, tidak mengakui Allah itu ada di Arsy, tidak mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat dan nama-nama. Jadi golongan yang pertama, golongan Al-Jahmiyah ini meniadakan dan menolak semua nama-nama Allah dan menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka dijuluki Al-Mu'attilah, golongan yang menolak dan meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama. Ditulis ya. Kalau punya kitab enggak usah ditulis tidak apa-apa. Tolong dijawab jelas ya penjelasannya ya. Jelas Ustaz. Baik. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang nomor 2 adalah Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah ini adalah atsba Wasil bin Atha. Pengikutnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini dulu adalah muridnya seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Jadi Al-Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in ternama, mahkotamnya tabi'in, ulama terkenal pada zamannya, punya murid namanya Wasil bin Atha. Jadi Wasil bin Atha ini hidup di masa tabi'ut tabi'in. Tetapi Wasil bin Atha ini dia keluar dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri, dia menyingkir, meninggalkan gurunya. I'tazala majlisa Al-Hasan Al-Basri. Dia beriktizal, menyingkir, tidak mau ikut Al-Hasan Al-Basri. Sehingga dia dijuluki Al-Mu'tazilah. Golongan yang menyingkir, yang menyendiri, nggak mau ikut Hasan Al-Basri. Wa haula yusbituna al-asma'a alla annaha alfat mujarradah anil ma'ani. Mereka mengakui nama-nama Allah, tapi hanya sekedar nama tanpa makna. Allah punya nama, tapi namanya itu sekedar nama, tanpa makna. Kemudian wa yunfuna as-sifat kullaha, dan dia menolak semua sifat-sifat Allah. Jadi Mu'tazilah ini menolak sifat-sifat Allah, sebagaimana yang pertama tadi Jahmiyah juga menolak sifat-sifat Allah. Cuma bedanya, kalau Jahmiyah itu meniadakan dan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun Mu'tazilah ini meniadakan dan menolak sifat-sifat Allah, tapi dia menetapkan nama-nama Allah. Itu pun nama-nama Allah itu menurut mereka adalah sekedar nama tanpa makna. Ujung-ujungnya ya sama, yaitu menafikan atau meniadakan sifat-sifat Allah. Itu Mu'tazilah. Sedangkan yang nomor 3 adalah Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah ini wal Maturidiyah ini adalah kelompok yang menetapkan sebagian sifat dan menafikan atau mentakwil sebagian sifat. Sebagian ditetapkan, sebagian ditolak dengan cara ditakwil. Ini adalah Asy'ariyah. Tidak jelas. Dia mengatakan Allah Sami', Allah Basir, Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat. Dia mengakui itu. Dia mengakui tentang sifat Allah, yaitu as-sama', mendengarkan. Mengakui sifat Allah, yaitu al-basar, yaitu bisa melihat. Tapi di sisi lain, Asy'ariyah ini nggak mau sifat Allah seperti Allah ada di Arsy, di atas Arsy. Allah turun ke langit dunia. Allah memiliki tangan.
Allah memiliki kaki. Yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Allah itu kekal sesuai dengan kemuliaan, pemilik kemuliaan dan kebesaran. Mereka enggak mau itu. Makanya Asy'ariyah ini enggak jelas. Sebagian menetapkan sifat Allah, sebagian yang lain enggak mau menetapkan sifat Allah seperti bahwa Allah itu di atas arsy, Allah turun ke langit dunia. Mereka menolak dengan cara mentakwilnya. Makanya kita katakan kepada Asy'ariyah, wahai saudara-saudara Asy'ari, apakah Anda mengimani Allah itu Sami', Basir? Mereka akan menjawab, ya, kami mengimani Allah itu Sami', melihat, Basir, Sami' mendengarkan, Basir melihat. Kami iman sama itu. Mereka ngomong kayak gitu. Maka kita tanya lagi, kenapa Anda kok mengimani Allah itu Sami'un Basirun? Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Kenapa Anda kok menetapkan Allah itu mendengar dan melihat? Maka dijawab oleh Asy'ari, iya, karena ada dalilnya. Innallaha Sami'un Basir. Allah itu melihat dan mendengar. Maka kita imani. Oke. Sekarang kita tanya lagi, kalau begitu, mengapa Anda kok tidak mengimani Allah di atas arsy? Padahal ada ayatnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mengapa Anda tidak mengimani Allah turun ke langit dunia? Padahal ada hadisnya. Maka mereka akan menjawab, kalau kita tetapkan secara zahir Allah ada di atas arsy, Allah turun ke langit dunia, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita katakan kepada Asy'ariyah, loh, kamu tadi di awal mengatakan Allah itu Sami' Basir. Bukankah manusia juga melihat, Sami' mendengar, Basir melihat? Kenapa kalau ini kok Anda tidak takut menyamakan dengan makhluk, tapi giliran turun kok disamakan dengan makhluk? Bisa dipahami ya? Mas Dias, tolong di WA saya. Jelas apa enggak ini? Jadi Asy'ariyah ini menetapkan Sami'un Basirun, Allah melihat, Allah mendengar. Mereka menetapkan itu, Allah mendengar, Allah melihat. Mereka menetapkan. Tapi giliran Allah turun ke langit dunia, Allah di atas arsy, mereka enggak mau. Alasannya takut menyerupakan. Loh, sama aja. Sami'un Basirun juga ada pada manusia. Manusia juga melihat dan mendengar. Makanya ikhwatal iman, ada kaidah yang harus antum pegang. Ada kaidah yang harus antum pegang, bahwa al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Kesamaan nama itu tidak melazimkan kesamaan hakikat sesuatu. Nama boleh beda, tapi hakikatnya berbeda. Nah kita kok repot. Mereka nggak mau menetapkan Allah turun. Mereka nggak mau menetapkan Allah ada di atas arsy. Alasannya takut menyerupakan manusia. Padahal di sisi lain mereka menetapkan Allah punya sifat Sami'un Basirun. Padahal Sami'un Basirun juga sifatnya manusia. Kenapa Anda menetapkan sebagian dan menolak sebagian? Apa bedanya? Ketika Anda menetapkan Allah itu Sami'un Basirun, kenapa kok tidak takut menyerupakan? Tapi giliran menetapkan Allah turun ke langit dunia dan Allah itu ada di arsy, baru Anda takut menyerupakan. Ini namanya tidak jelas. Inilah madhabnya al-Asy'ariyah. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan di sini, mohon maaf, ternyata berjalan sendiri. Taib. Sekarang pembahasannya adalah asyubha allati banu 'alaiha jami'an madzahibahum. Syubhat ketiga golongan tersebut. Nah, jadi saya ulangi, Jahmiyah,
Jahmiyah itu meniadakan nama-nama Allah dan meniadakan sifat-sifat Allah. Ini yang paling parah, yang paling sesatnya paling jauh, Jahmiyah. Mu'tazilah menetapkan sifat Allah, Mu'tazilah menetapkan nama-nama Allah, tapi sekedar nama tanpa makna. Dan Mu'tazilah meniadakan semua sifat-sifat Allah. Beda dengan Jahmiyah. Adapun Asy'ariyah Maturidiyah menetapkan sebagian sifat dan menolak dengan mentakwil sebagian sifat yang lain. Apa sih kerancauan yang ada dalam benak mereka? Perhatikan. Asyubhat allati banu 'alaiha jami'an madzahibahum, syubhat yang menjadi landasan mazhab mereka adalah hiyal firaru min tashbihillah bi khalqihi bi za'mihim. Syubhat mereka itu karena mereka itu lari dari penyerupaan Allah. Mereka nggak mau menyerupakan Allah, makanya mereka meniadakan nama dan sifat. Mengapa mereka kok meniadakan nama dan sifat? Atau Mu'tazilah atau Asy'ariyah menetapkan sebagian, menolak sebagian. Apa sih alasan mereka? Alasan mereka karena mereka nggak mau menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena kalau ditetapkan Allah punya sifat begini, nanti sama dengan makhluk, karena makhluk juga punya sifat seperti itu. Jadi mereka itu nggak mau menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, atau nggak mau menetapkan sebagian sifat Allah, itu alasannya karena mereka nggak mau menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat, tadi sudah kita katakan. Jadi mereka berdalil li'annal makhlukin yusammauna bi ba'dil tilkal asma wa yusafuna bi tilkas sifat. Jadi mereka enggak mau menetapkan nama dan sifat, alasannya karena sebagian makhluknya Allah juga punya nama itu, punya sifat itu. Maka mereka enggak mau menamai Allah dan mensifati Allah dengan sifat-sifat itu, karena kalau ditetapkan berarti sama dengan makhluk. Fayalzamu minal istiraq fi lafdil ism fasifa maknahuma istiraq fi haqiqatihima. Mereka punya syubhat, kalau namanya sama, kalau sifatnya sama, berarti hakikatnya sama. Ya. Mu'tazilah enggak mau menetapkan pendengaran dan penglihatan bagi manusia. Ahlus sunnah mengatakan Allah melihat, Allah mendengar. Mengapa kok kita katakan Allah melihat, Allah mendengar? Karena ada ayatnya. Sami'un basir. Allah itu mendengar, melihat. Maka kita imani. Ini ahlu sunnah. Kalau Mu'tazilah enggak. Mu'tazilah sama Jahmiyah mengatakan, loh, kalau Allah itu sami, mendengar. Kalau Allah itu basir, melihat. Sama dong dengan makhluk. Karena menurut mereka kesamaan nama menjadikan kesamaan hakikat. Ahlus sunnah tidak. Kalau ahlus sunnah mengatakan Allah itu mendengar, melihat karena ada di Al-Quran. Tapi kan hamba juga melihat dan mendengar. Mereka ngomong gitu, tapi kan hamba juga melihat dan mendengar. Kita katakan kesamaan nama tidak melazimkan hakikat sesuatu. Nama boleh beda. Wong namanya ini Muhammad, ini Muhammad. Ada orang namanya Muhammad, ada orang namanya Muhammad, berbeda. Padahal namanya sama. Sifatnya juga berbeda. Ya. Padahal itu makhluk sama makhluk. Apalagi makhluk sama Allah. Maka kita katakan kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat sesuatu. Kemudian wa hadza yalzam minhu tasbihul khalq. Sudah nih, imma ta'wil nususil asma wa sifat an dhahiriyah ka ta'wilil wajh bidzat wal yad bin ni'mah. Maka mereka karena lari dari menyerupakan itu, akhirnya mereka mentakwil sifat Allah dan nama Allah. Di Al-Qur'an dikatakan Allah punya nama Sami'. Maka ditakwil sama Mu'tazilah, itu namanya tok Sami'. Tapi Allah enggak punya pendengaran. Atau seperti Asy'ariyah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah ada di atas arsy. Ditakwil sama Asy'ariyah dan mengatakan maksudnya itu Allah menguasai arsy, bukan di atas arsy. Ahlus sunnah menetapkan Allah punya wajah karena ada ayatnya. Ditakwil sama Asy'ariyah, maksudnya wajah adalah zat.
Ditakwil karena saking takutnya menyerupakan manusia dengan Allah, saking takutnya menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka menolak dengan cara mentakwil ayat-ayat yang berkenaan tentang sifat Allah. Nah, ini enggak begitu, karena Ahlus Sunnah itu menetapkan nama Allah dan sifat Allah apa adanya kita iman. Tapi tanpa kita bagaimanakan, tanpa kita takwil, kita imani saja apa adanya. Wa imma tafwidu ma'ani hadhin nusus ilallah. Dan karena saking takutnya menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka menyerahkan maknanya kepada Allah. Nah, ini juga nggak boleh. Misalnya gini, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu beristiwa, bersemayam di atas arsy. Orang Asy'ariyah mempunyai dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara memalingkan dari makna. Sesungguhnya, istiwa itu maksudnya bukan Allah di atas arsy, tapi maksudnya itu Allah berkuasa atau menguasai arsy. Mereka mentakwilnya, atau dengan cara bukan mentakwil tapi menyerahkan maknanya. Allah beristiwa, tapi ya sudah, saya nggak tahu makna istiwa itu apa. Kita serahkan ke Allah. Itu namanya tafwid makna. Adapun Ahlus Sunnah istiwa jelas, istiwa artinya bersemayam. Jelas, cuman bukan maknanya yang kita kembalikan ke Allah, tapi yang kita kembalikan ke Allah adalah kaifiyahnya. Tata caranya itulah yang, bagaimananya itulah yang kita serahkan. Jadi saya ulangi, ini tolong ditulis karena nggak ada di kitab. Tolong ditulis karena nggak ada di kitab. Tafwid itu ada dua. Tafwid itu artinya menyerahkan kepada Allah. Itu namanya tafwid. Tafwid itu ada dua. Ada tafwid makna dan ada tafwid kaifiyah atau bagaimana atau tata cara. Tafwid itu ada yang boleh. Jadi saya ulangi, tafwid adalah menyerahkan kepada Allah. Lah, tafwid itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Tafwid yang boleh itu tafwid kaif. Tafwid bagaimananya. Nah, itu harus kita tafwid. Kita serahkan ke Allah. Bukan tafwid makna. Karena maknanya jelas. Iyat ya iyat. Tangan ya tangan. Kita tahu maknanya. Jadi yang kita serahkan ke Allah bukan maknanya. Yang kita serahkan ke Allah adalah bagaimananya. Bisa dipahami? Saya kasih contoh. Misalnya, yadullah fawqa aydihim. Tangannya Allah itu ada di atas tangan-tangan hamba. Tangannya Allah itu ada di atas tangan-tangan mereka. Yang tidak boleh itu tafwid makna. Saya nggak tahu makna tangan di sini itu apa. Saya nggak tahu. Saya serahkan ke Allah. Itu namanya tafwid makna. Ini tidak boleh. Yang boleh itu tafwid kaif. Tafwid bagaimananya. Tangan ya tangan jelas. Tapi bagaimana tangannya Allah itu kita serahkan ke Allah. Bisa dipahami? Mic-nya ini saya ingin agar antum menjawab apa yang saya tanyakan untuk memastikan bahwa yang di hadapan saya ini memahaminya. Jadi dalam masalah asma wa sifat ini ada yang namanya tafwid. Tafwid ada dua. Silakan angkat tangan menjelaskan ke saya agar saya pastikan audien benar-benar paham. Ada tafwid makna dan tafwid sifat. Silakan dijelaskan. Siapa satu orang yang mau menjelaskan? Atau kalau belum jelas akan saya ulangi lagi. Jelas? Ya Allah, ada yang mau bertanya atau menjawab pertanyaan saya? Kalau
Tolong jelaskan tentang masalah tafwid tadi. Kalau memang belum jelas, akan saya ulangi lagi. Nyoba. Silakan. Kalau tafwid makna itu boleh. Jadi kita bisa seperti yang Ustaz jelaskan tadi, Allah berada di atas ars, ya kita mengimani bahwa Allah berada di atas ars. Sedangkan kalau tafwid taikifiyahnya, bagaimana Allah berada di atas ars itu, kita tidak boleh membagaimanakan atau bagaimana Allah berada di atas ars itu menyamakan dengan makhluknya, Ustaz. Ya, terbalik Mas Dias. Tafwid makna itu haram. Tapi tafwid kaif itu boleh. Tafwid itu artinya menyerahkan. Contoh. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy. Tafwid makna nggak boleh. Maknanya apa ya istiwa itu? Nggak paham saya. Sudahlah, saya serahkan ke Allah saja maknanya. Ini nggak boleh. Itu namanya tafwidul makna. Saya kasih contoh lain. Yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangannya mereka, makhluk. Kita nggak boleh, saya nggak tahu apa makna tangan di sini. Saya serahkan ke Allah makna tangan ini. Itu namanya tafwidul makna. Haram nggak boleh. Karena kita tahu tangan ya tangan. Tapi yang kita tafwidkan kepada Allah itu bukan makna tangan. Tapi yang kita tafwidkan kepada Allah adalah kaif. Tangannya Allah bagaimana? Itu yang kita serahkan ke Allah. Adapun maknanya kita tahu. Orang Arab paham arti tangan. Iyad di makna iyad, tangan ya tangan. Cuman bagaimananya itu yang kita serahkan ke Allah. Jadi saya ulangi, tafwid itu artinya menyerahkan. Menyerahkan makna kepada Allah nggak boleh. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa yang jelas. Dalikal kitabu la raiba fi, ini adalah Al-Quran, tidak ada keraguan. Allah ngomong dengan, Allah itu berbicara dengan bahasa Arab supaya dipahami oleh orang Arab. Kalau kita serahkan maknanya kepada Allah, berarti Allah itu berbicara di Al-Quran dengan hal yang tidak jelas berarti. Maka saya ulangi, tafwidul makna, menyerahkan makna kepada Allah, ini yang nggak boleh. Karena kita semua tahu, tangan itu tahu, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab jelas. Tangan itu jelas, maknanya jelas. Tapi yang tidak boleh itu, tetapi yang boleh adalah tafwidul kaif, menyerahkan kaifiat. Itu yang boleh. Sekarang sudah paham? Paham, Ustaz. Nah, kebalik tadi. Terbalik ya? Ya, nah, Ustaz. Alhamdulillah. Yang lain, coba sekali lagi. Barangkali ada yang mau mencoba. Karena yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu karena nggak bisa membedakan dua hal ini. Jadi tafwid ada dua. Tafwid yang dimaksud para ulama salaf adalah tafwid kaif. Jadi yang dilakukan oleh para ulama salaf adalah tafwidul kaifiyah, menyerahkan bagaimananya, menyerahkan tata caranya. Adapun makna, para ulama tidak mentafwidkan karena makna itu jelas. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, Ustaz. Ini lebih bagus pakai mikrofon apa tidak? Apa begini? Pakai mikrofon juga bagus, Ustaz. Oh iya, saya pasang lagi. Kita lanjutkan. Wa awwalu man urifa anhu inkarul asma' was sifat ba'du musyrikil Arab. Yang pertama kali mengingkari nama dan sifat Allah adalah orang-orang musyrik Arab jahiliyah. Jadi yang pertama kali mengingkari asma' wa sifat, pertama kali yang mengingkari nama Allah dan sifat Allah itu orang Arab jahiliyah. Mana buktinya? Dulu ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, Rasulullah SAW
ikut serta dalam Sulhul Hudaybiyah, sebuah perjanjian dengan kafir Quraisy. Di dalam perjanjian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menulis isi perjanjian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendikte Ali, karena Ali pada waktu itu juru tulis. Maka Rasulullah berkata kepada Ali, wahai Ali, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah wahai Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang Arab jahiliyah mengatakan, Ammar Rahman la na'rifuhu. Ya, tulis saja Bismillah. Jangan ditulis Ar-Rahmanir-Rahim. Karena kami nggak tahu siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim. Tulis saja Bismikallahumma. Itu artinya orang kafir jahiliyah tidak mengakui adanya nama Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Mereka mengakui bahwa Allah punya nama Allah. Orang kafir jahiliyah tidak mengingkari nama Allah. Orang kafir jahiliyah mengakui nama Allah. Tapi nama-nama Allah yang lain mereka nggak mau. Ar-Rahman tidak mau mereka. Ar-Rahim tidak mau mereka. Makanya ketika Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk menulis, Rasulullah SAW mengatakan, uktub ya Ali, tulis wahai Ali Ar-Rahmanir-Rahim. Mereka nggak mau. Tulis saja Bismikallahumma dengan nama Allah. Tapi jangan kamu tulis dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Karena kata orang Arab jahiliyah, kami tidak mengenal nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Makanya mereka nggak mau. Ya. Mereka tidak mau nama Ar-Rahman. Sehingga bisa disimpulkan bahwa nenek moyangnya pemahaman Jahmiyah adalah orang-orang kafir Quraisy. Nah itu ya. Jadi yang pertama kali mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah orang kafir Quraisy. Itu. Kemudian ikhwatal iman, yang bawa kitab silakan dibuka, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u sajidan ya Rahman ya Rahim. Dulu Rasulullah pernah sujud. Ketika sujud itu Rasulullah berdoa dan Rasulullah mengatakan ya Rahman ya Rahim. Maka orang kafir Quraisy berkata, hadza yaz'umu annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u mathna. Ketika orang kafir mendengarkan Rasulullah dalam doanya mengatakan ya Rahman ya Rahim, maka orang kafir berkata, Muhammad mengklaim punya satu Tuhan. Tapi kenyataannya ketika berdoa dia mengatakan ya Rahman ya Rahim. Berarti dia punya dua Tuhan. Gitu kok ngakunya punya satu Tuhan. Bisa dipahami ya? Makanya orang kafir Quraisy gak mau menamai Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga bisa ditarik akar permasalahan. Jadi syubhatnya orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu berakar dari peniadaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Kemudian maka Allah turunkan ayat, Qulidullah awid'ur Rahman. Katakanlah wahai Muhammad, Ud'ullah, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Artinya Ar-Rahman sama Allah itu zatnya satu, cuma namanya yang banyak. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, yaitu asmaul husna. Maka mintalah kepada Allah dengan nama-nama yang indah tersebut. Nah, jadi yang pertama kali meniadakan nama-nama Allah adalah orang-orang jahiliyah. Kemudian dikatakan di sini fahaula'il musyrikun hum salaful Jahmiyah. Orang-orang musyrik mereka adalah salafnya Jahmiyah.
wal Mu'tazilah dan Mu'tazilah, wal Asy'ariyah dan kaum Asy'ariyah. Wa kull man nafa 'anillahi ma asbatahu li nafsihi aw asbatahu lahu Rasulullah min asma'illah wa bi'sas salafu li bi'sal khalaf. Maka semua orang yang meniadakan apa saja yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan siapa saja yang telah meniadakan apa saja yang ditetapkan oleh Rasulullah kepada Allah, baik berupa nama-namanya atau sifat-sifatnya, menolak nama, menolak sifat, menolak sebagian nama atau menolak sebagian sifat, menetapkan yang lain. Selama orang itu meniadakan, gak mau mengakui apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, maka dia adalah bagian dari pemikiran atau mempunyai pendapat yang sudah diambil oleh orang-orang jahiliyah. Wa bi'sas salaf li bi'sal khalaf. Sejelek-jelek salaf untuk sejelek-jelek khalaf. Maksudnya salafnya adalah kafir Quraisy, sedangkan khalafnya adalah Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah. Bagaimana cara membantah orang-orang yang menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Bagaimana caranya? Di sini disebutkan cara yang pertama. Yang bawa kitab dibuka. Annallah asbata li nafsihi al-asma' was sifat. Allah telah menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat. Jadi yang mengatakan sifat begini, sifat Allah begini, sifat Allah begini, yang mengatakan nama Allah begini, nama Allah begini, itu Allah sendiri. Asbataha lahu Rasulullah, atau juga ditetapkan Rasulullah melalui hadis-hadis Nabi. Jadi ikhwatal iman, kalau ada hadis, kalau ada ayat Al-Quran menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu, maka tidak boleh ditiadakan. Fa nafyuha anillah au nafyu ba'diha nafyun lima athbatahu Allah wa rasuluhu. Meniadakan nama-nama Allah, meniadakan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Rasul, yang ditetapkan oleh Allah sendiri, hadza muhaddatun lillah wa rasulihi, maka ini termasuk upaya memerangi atau menentang Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah ada di atas arsy. Ya kita imani. Kenapa kok kita imani? Karena Allah mengabarkan tentang dirinya. Rasulullah berkata, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla laila. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Yang ngomong ini siapa? Rasulullah. Ya kita imani apa adanya tanpa kita membagaimanakannya. Dan barang siapa telah meniadakan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasul untuk Allah, terus kita tiadakan, berarti kita menentang Allah dan Rasulnya. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua ini saya ringkaskan. Ya, saya ringkaskan biar lebih mudah dipahami. Cara yang kedua, bahwasannya adanya sifat-sifat pada hamba atau adanya nama-nama pada makhluk yang mencocoki nama dan sifat Allah, maka itu tidak menjadikan penyerupaan antara keduanya. Jadi adanya persamaan nama, adanya persamaan sifat tidak melazimkan persamaan hakikat. Fa inna Allah subhanahu asma'an wa sifatin takhussuhu, karena Allah punya nama-nama dan punya sifat-sifat sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Manusia punya nama dan manusia punya sifat sesuai dengan dirinya. Lah, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Makanya ada istilah al-istiraku fil ismi wal ma'nal am la yujibul istirak fil haqiqah.
adanya kesamaan nama atau kesamaan makna tidak melazimkan kesamaan hakikat sesuatu. Jadi nggak boleh karena takut menyerupakan akhirnya nggak mau menamai Allah dengan nama. Contoh, saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala punya nama Sami'an Basira. Allah itu mendengar dan melihat. Berarti Allah punya sifat melihat dan mendengar. Allah punya sifat melihat dan mendengar. Sifat mendengar, sifat melihat ditiadakan oleh orang Mu'tazilah. Ketika kita tanya, kenapa kalian kok meniadakan Allah punya sifat mendengar dan Allah punya sifat melihat, kenapa kok kalian tiadakan? Padahal ini ada di Al-Quran. Kata Mu'tazilah, karena kalau Allah itu mendengar, kalau Allah itu melihat, sifat mendengar dan sifat melihat, berarti Allah sama dengan makhluk dong. Karena takut menyerupakan, akhirnya mereka menolak bahwa Allah itu punya sifat mendengar dan melihat. Karena menurut mereka, kalau kita tetapkan Allah mendengar dan melihat sama dong dengan makhluk, maka kita bantah dengan cara yang kedua, yaitu kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Saya kasih dalil. Silakan disimak dalilnya ini. Dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu sami'an mendengar, basiran melihat. Berarti dalam surat An-Nisa ayat 58 ini Allah menetapkan untuk dirinya sifat dan nama. Itu mendengar dan melihat. Allah tetapkan nama mendengar dan melihat untuk dirinya. Sami' yang maha, Sami' yang melihat, basir yang, Sami' mendengar, basir melihat. Allah menetapkan nama itu untuk dirinya. Sami'an basira. Oke, pegang itu. Sekarang lihat dalam surat Al-Insan ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Kemudian kami uji manusia. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan manusia sami'an basira. Kami jadikan manusia sami'an basira. Mendengar dan melihat. Coba, butuh konsentrasi. Bandingkan. Dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah menamai dirinya sami'an basira. Tetapi dalam surat Al-Insan ayat yang kedua, Allah juga menamai manusia dengan sami'an basira. Sehingga bisa disimpulkan, berarti di sini kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Allah menamai dirinya sami'an basira, tapi di ayat yang lain Allah menamai manusia dengan sami'an basir. Maka kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Karena pendengarannya Allah ini tidak ada satupun suara yang tidak didengar Allah. Semuanya didengar oleh Allah, tidak terbatas jarak. Berarti pendengaran Allah sesuai dengan keagungannya. Manusia juga sami mendengar, tapi terbatas. Di depan masjid ini ada orang ngobrol, saya sudah nggak dengar. Sehingga bisa disimpulkan kesamaan nama itu tidak serta-merta kesamaan dalam hakikat. Namanya tok yang sama, tapi hakikatnya berbeda. Maka ahlu sunnah tidak usah menolak nama Allah sami'an basira sebagaimana Mu'tazilah.
Karena menurut Mu'tazilah, kalau namanya Sami'an Basiro, mendengar dan melihat, manusia juga mendengar dan melihat. Beri sama dong, kita katakan Mas, yang sama namanya, tapi hakikatnya berbeda. Pendengarannya Allah tidak sama dengan pendengarannya manusia. Penglihatannya Allah berbeda dengan penglihatannya manusia. Enak Ahlussunnah itu, ada diimani, tapi jangan disamakan. Enggak mungkin kita menolak nama Allah, itu Allah sendiri yang ngomong kok. Makanya kita imani, tapi jangan diserupakan. Gitu aja. Kemudian, cara yang ketiga. Annalladzi laisa lahu sifatun kama sifatu kamal la yasluh an yakuna ilaha. Sesuatu yang tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan, maka enggak berhak jadi Tuhan. Kalau orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah menolak sifat-sifat kemuliaan Allah dengan alasan takut menyerupakan dengan makhluk, maka kita katakan sesuatu yang tidak memiliki sifat-sifat yang mulia berarti tidak Tuhan. Karena di antara sifat ketuhanan adalah memiliki sifat-sifat yang agung dan mulia. Kemudian cara yang keempat, anna isbata sifati kamal, menetapkan sifat-sifat bagi Allah itu merupakan kesempurnaan, Maha mendengar, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala ya ilmunya menguasai alam semesta. Berarti kan ada sifat-sifat di situ. Kalau sifat-sifat itu ditiadakan, berarti itu adalah aib bagi Allah. Kalau sifat-sifat kemuliaan itu ditiadakan, berarti ada kekurangan bagi Allah. Makanya mereka nggak mau. Kalau sifat-sifat itu ditiadakan dari Allah, berarti Allah nggak sempurna dong. Justru adanya sifat-sifat kemuliaan itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, takwil yang nomor 5. La haula wala quwwata illa billah. Yang nomor 5 adalah anna ta'wila sifat an dhahiriyah la dalil alaihi. Mentakwil sifat-sifat Allah terus dimaknai makna yang lain, ini enggak ada dalilnya. Ya. Jadi orang yang mentakwil itu artinya mereka mentafid makna juga. Makanya tadi dikatakan wa tafwidhu ma'naha yalzamu minhu anna Allah khatabana fil Qur'ani bima la nafhamuna ma'nahu. Jadi pengarang ini ingin membantah orang yang mentakwil sifat-sifat Allah. Ya, misalnya Allah di atas arsy. Oh, itu maksudnya bukan di atas. Tapi maksudnya adalah Allah menguasai arsy. Ini takwil namanya. Ini enggak boleh. Karena istiwa itu jelas dalam bahasa Arab artinya tinggi. Di atas arsy. Tidak boleh juga menyerahkan makna. Tangannya Allah di atas tangannya hamba. Maka nggak boleh kita katakan, saya nggak tahu artinya tangan di sini. Tangan itu jelas, orang Arab paham artinya tangan. Makanya nggak boleh kita menyerahkan makna. Yang boleh itu menyerahkan kaifiyah. Bagaimananya itu boleh kita serahkan ke Allah. Tapi maknanya jangan diserahkan ke Allah. Karena apa? Karena kita tahu. Mustahil Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, terus hambanya nggak paham maknanya. Apa gunanya? Apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kalau diantara bahasanya itu nggak dipahami oleh manusia? Maka kita imani maknanya jelas, tangan ya tangan. Tetapi yang kita serahkan ke Allah bukan maknanya, tapi apa? Bagaimananya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah kalau ditanya apakah Allah punya tangan, Ahlussunnah menjawab Allah punya tangan. Kenapa? Ada ayatnya. Tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk. Maka Ahlussunnah meyakini Allah punya tangan. Kalau Asy'ariyah mereka mentafwid makna. Mereka kalau nggak mentakwil, mentafwid. Ini maksudnya bukan tangan. Ini maksudnya adalah kekuasaan. Oh ini tangan ini wallah kita nggak tahu maknanya apa tangan di sini. Nah, itu mereka. Kalau Ahlussunnah enggak. Tangan jelas tangan berdasarkan bahasa orang Arab semuanya paham yad itu apa.
Tangan itu apa? Paham. Yang kita serahkan ke Allah adalah bagaimananya tangan Allah itu kita serahkan ke Allah. Adapun Allah punya tangan itu sudah pasti, wong ada Al-Qur'annya kok. Ada Al-Qur'annya kalau Allah punya tangan. Tapi yang kita serahkan itu bagaimananya itu yang kita serahkan. Makanya tafwid ada dua. Ini penting karena salah dalam memahami tafwid bisa salah. Tafwid ada dua. Tafwid makna menyerahkan maknanya ke Allah. Ini yang nggak boleh. Tapi yang kedua tafwid al-kaifiyah. Menyerahkan kepada Allah tata caranya itu yang boleh. Jadi yang nggak boleh itu tafwidul makna. Adapun yang boleh adalah tafwid al-kaifiyah. Makanya ikhwatal iman di terakhir Syekh Fauzan mengatakan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah isbatun bila tamsil. Kita tetapkan tapi tanpa kita serupakan. Allah punya tangan, kita tetapkan, tapi jangan diserupakan. Allah turun ke langit dunia, kita tetapkan, tapi jangan diserupakan. Menetapkan tanpa menyerupakan. Wa tanzihun bila ta'tilin. Dan kita sucikan Allah dari penyerupaan, tapi jangan ditiadakan. Seperti orang Asy'ariyah, tujuannya kan mensucikan Allah dari penyerupaan. Kalau tangan diartikan tangan, berarti serupa dengan makhluk dong. Akhirnya ditiadakan, ditakwil. Ya, makanya Ahlus Sunnah mensucikan Allah, tapi tidak menghilangkan nama-nama ini. Nama ini tetap ada, sifat ini tetap ada, tapi jangan diserupakan. Begitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Dan saya tadi minta maaf karena sempat gangguan awal-awal tadi. Mohon dimaklumi. Ini posisi saya di desa, tidak di Surabaya. Ya, Thayyib. Afwan Ustadz, yang nomor 4 dan nomor 5 tolong diulang, Thayyib. Saya ulangi. Yang nomor 4, anna isbatas sifat kamalun. Menetapkan Allah punya sifat-sifat itu adalah kesempurnaan. Kita katakan Allah itu ilmunya meliputi jagat raya. Kita katakan Allah Maha mendengar, Allah Maha menciptakan. Allah Subhanahu wa taala punya sifat karim, mulia. Allah punya sifat Ar-Rahman, pengasih. Allah punya sifat rahmah, Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lah, menetapkan nama-nama Allah dan menetapkan sifat-sifat Allah itu bagian dari mengagungkan Allah. Gitu loh. Jadi jangan ditiadakan nama dan sifat Allah itu. Karena kita memastikan adanya sifat-sifat Allah, justru itu untuk menunjukkan kesempurnaan Allah. Allah mendengar, Allah melihat. Allah di atas arsy, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Allah Subhanahu wa taala, semua sifat-sifat itu justru menunjukkan kesempurnaan Allah. Ya. Kemudian karena apa? Diterangkan di sini falladzi laisa lahu sifatun imma ma'dumun wa imma naqisun. Karena orang yang tidak memiliki, karena zat sesuatu yang tidak memiliki sifat ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu sesuatu nggak ada. Yang kedua sesuatu itu kurang, aib, ada kekurangan sehingga nggak punya sifat. Dan Allah itu suci dari dua hal itu. Suci dari ketiadaan dan suci dari kekurangan. Saya ulangi. Bantahan nomor 4. Sesungguhnya Ahlus Sunnah menetapkan nama-nama Allah, menetapkan sifat-sifat Allah, justru itu adalah bukti kesempurnaan Allah. Karena sesuatu yang nggak punya sifat itu ada dua kemungkinan. Saya ulangi, sesuatu yang nggak punya sifat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tidak ada. Kalau ada pasti ada sifatnya. Tapi ketika dikatakan Allah nggak punya sifat, artinya dia nggak ada.
Sesuatu yang nggak punya sifat itu karena nggak ada dia. Atau dia ada tapi kurang, tapi nakis, dia nggak sempurna. Dan Allah berlepas diri dari dua hal itu. Dari ketiadaan dan dari ketidaksempurnaan. Makanya Allah punya nama, Allah punya sifat, justru itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, yang dilakukan oleh Asy'ariyah mentakwil ayat-ayat sifat dan mentafwid makna dari ayat-ayat sifat, dua-duanya itu tidak ada dalil. Saya akan menyampaikan perbedaannya takwil dengan tafwid. Dengarkan baik-baik, nanti saya tanyai. Perbedaannya takwil dengan tafwid. Yang dilakukan oleh Asy'ariyah yang pertama adalah mentakwil. Misalnya tangan Allah ada di atas yadullah fawqa aydihim. Tangannya Allah ada di atas tangannya hamba. Ahlus sunnah mengatakan Allah punya tangan. Tapi sesuai dengan kebesarannya nggak boleh disamakan. Kalau menurut Asy'ariyah mereka mengatakan yang pertama dengan takwil. Iyad di sini, tangan di sini bukan artinya tangan. Tangan di sini artinya kekuasaan. Tangannya Allah di atas tangan hamba artinya kekuasaan Allah di atas kekuasaan hamba. Jadi mereka mentakwil. Takwil itu artinya memalingkan makna sesungguhnya kepada makna majazi. Makna yang tidak sesungguhnya. Itu takwil. Allah ada di atas arsy. Maksudnya bukan di atas arsy, kata mereka. Tapi maksudnya menguasai arsy. Ini namanya takwil. Takwil namanya ini. Itu cara mereka yang pertama. Cara mereka yang kedua adalah tafwid. Tapi bukan tafwid kaifiyah, tapi tafwid makna. Contoh tafwid makna seperti ini. Tangan Allah ada di atas tangan-tangan hamba. Yadullah fawqa aydihim. Kata mereka, saya nggak tahu apa artinya tangan di sini. Saya nggak tahu artinya yad di sini. Saya serahkan ke Allah maknanya. Itu namanya tafwid yad. Tafwid makna. Ini nggak boleh. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Saya nggak paham makna istiwa ini. Saya serahkan ke Allah. Antara takwil yang pertama dengan tafwid makna sama-sama nggak boleh. Karena nggak ada dalilnya. Yang boleh itu tafwid kaifiyah. Allah ada di atas arsy, kita yakini Allah ada di atas arsy. Ya, apa makna istiwa? Istiwa maknanya jelas. Istiwa artinya bersemayam. Maka jangan diserahkan ke Allah maknanya karena maknanya jelas. Tangannya Allah di atas tangan-tangan hamba. Jangan ditakwil, tapi tetapkan Allah punya tangan. Dan jangan diserahkan ke Allah. Tangan di sini maksudnya apa, saya nggak paham. Karena tangan itu jelas dalam bahasa Arab. Iyad, seluruh orang Arab dari bayi yang sudah bisa ngomong paham apa artinya tangan. Tapi yang kita serahkan ke Allah bukan makna tangan. Tapi yang kita serahkan ke Allah adalah kaifiyah tangan. Bagaimana tangannya Allah, itu yang kita kembalikan kepada Allah. Jadi tafwid ada dua. Bisa dipahami ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Bagi saudaraku yang bertanya tadi, saya tanya, sudah paham belum? Kalau sudah silakan ditulis atau disampaikan. Bisa memastikan bahwa antum sudah paham. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ini Mas Dias bilang ke saya, Ustadz, mikrofonnya tolong dicopot. Siap. Ya, saya copot. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Silakan. Pertanyaan pertama, apakah subhatnya Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah menjadikan hancurnya ketauhidan mereka, dan apakah bisa menjadikan keluar dari Islam? Jazakallahu khair, Ustaz. Terperinci, setiap golongan ini memiliki tingkat kesesatan yang berbeda-beda. Kalau itu Jahmiyah, sebagian ulama ada yang mengkafirkan. Karena mereka ini meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifat yang jelas-jelas ada di Quran. Mendustakan Al-Quran.
mendustakan Al-Quran. Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Kata mereka, lah itu bukan nama Allah. Padahal Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim. Gak mau. Ya, meniadakan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ini bisa keluar dari Islam. Berbahaya. Ini hukum secara mutlak. Ya. Adapun Asy'ariyah, maka para ulama memperinci. Jika di situ itu takwilnya itu ada faktor pendukung dari bahasa, maka ini tidak sampai mengkafirkan mereka. Tapi takwilnya itu tidak ada faktor pendukung dari bahasa, hanya saja lari dari meniadakan tadi, hanya saja lari dari menyerupakan dan meniadakan, maka ini bisa keluar. Tapi secara berjumlah para ulama tidak mengkafirkan Asy'ariyah, tapi mereka adalah termasuk golongan yang salah dalam memahami makna sifat. Wallahu a'lam. Karena konsekuensinya Jahmiyah, konsekuensinya Mu'tazilah itu meniadakan apa yang ada di Quran. Itu loh bahayanya. Apakah mereka itu mempengaruhi ketauhidan mereka? Sangat mempengaruhi. Dan kesesatan banyak. Kesesatan Mu'tazilah tidak hanya masalah asma wa sifat. Kesesatan Jahmiyah tidak hanya masalah asma wa sifat. Mereka punya masalah yang aneh-aneh. Misalnya Mu'tazilah berkaitan sama masalah takdir. Punya kesalahan. Dalam masalah pelaku dosa besar. Mu'tazilah juga punya kesalahan fatal. Sehingga ini adalah kelompok-kelompok yang harus diperhatikan untuk dijauhi. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Ditafsirkan yang turun adalah rahmatnya. Apakah ini benar, Ustaz? Nah itu tadi namanya takwil itu. Itu namanya takwil. Padahal Rasulullah sudah mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kullalail. Allah Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Allah yang bukan rahmat Allah, Allahnya. Mereka kan pakai logikanya. Kalau Allah turun, di Indonesia ini lagi malam Allah turun. Tapi kan di Amerika siang. Nanti di Indonesia turun karena masih malam. Nanti kalau Amerika itu sudah malam turun lagi. Kan negara itu ada yang siang, ada malam, ada siang, ada malam. Berarti Allah nanti naik turun. Menurut mereka dipikir pakai logika. Akhirnya mereka mengatakan ini nggak mungkin ini. Karena nggak mungkin, maka ditakwil. Yang turun itu rahmatnya. Karena menurut mereka nggak mungkin. Maka kita katakan, jangan samakan turunnya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk ya nggak mungkin bisa melakukan. Tapi kalau Allah mungkin melakukan itu. Coba antum bayangkan pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab seluruh umat manusia yang miliaran. Apa nggak antri lama? Tapi Allah katakan, Innallah sari'ul hisab. Allah sangat cepat penghisapannya. Nggak masuk akal, tapi wajib imani. Begitu juga dengan Allah turun ke langit dunia. Wajib kita imani. Bagaimananya? Allah yang tahu. Allah yaf'alu ma yasha. Allah itu mengerjakan apa yang ia kehendaki. Dan Allah bisa mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh manusia. Harus diimani. Coba. Ada seorang yang dikabarkan jadi wali. Sholat Jumat bisa terbang ke Mekah. Melipat waktu, melipat tempat. Karena itu karomah. Karena karomah bisa sholat Jumat pakai daun atau apa bisa terbang ke Mekah. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal kan? Tapi kenapa kok mereka beriman? Dengan karomah para ulama. Mereka beriman. Dengan alasan ini kan kejadian luar biasa. Mereka beriman. Padahal wali itu adalah bagian dari makhluknya Allah. Kalau mereka mengimani kemujizatan itu, karomah itu diimani, bahkan kemujizatannya Nabi Musa membelah lautan diimani, kenapa mereka sangat sulit mengimani bahwa Allah turun ke langit dunia dengan kekuasaan Allah? Jangan dipikir makanya itu gak nyampe utakmu itu. Allah itu mengerjakan apa yang dikehendaki. Allah tidak ada mustahil bagi Allah. Kun fayakun.
Makanya saya tuh heran sama mereka. Mereka mengimani karomahnya ulama, ada yang bisa menghilang pergi ke Mekah. Mereka bisa iman. Mereka percaya itu ada. Tapi giliran Allah ada di atas arsy dan turun ke langit dunia, mereka mengingkari karena nggak masuk akal. Karena negara ini kan ada siang, ada malam. Dipikir-pikir. Padahal apa susahnya bagi Allah kalau Allah berkehendak. Makanya jangan disamakan dengan turunnya kita makhluk. Itu sesuai dengan keagungan. Bisa dipahami? Tolong dijawab saudara yang bertanya. Mas Dias, bisa dipahami? Nah, Ustaz. Silakan kalau ada lagi. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ana izin bertanya. Ada orang yang suka menyebut Allah itu maha asyik. Terus Ana pernah dengar ada Ustaz yang menyebut hal seperti itu menyamakan dengan sifat manusia yaitu asyik. Apakah hal ini boleh? Misal penamaan tersebut tidak ada dalilnya, itu tidak boleh. Apakah hal ini yang mana misal penamaan tersebut tidak ada dalilnya, itu tidak boleh? Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Akhi ukhti, perhatikan ucapan saya dan catat. Dicatat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah nama dan sifat Allah itu tauqifiyah. Saya ulangi. Silakan dicatat ya, biar nggak lupa. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya hanya sebatas adanya dalil. Ada dalil kita imani, nggak ada dalil jangan dibuat-buat sendiri. Termasuk menamai Allah, jangan pernah menamai Allah kecuali dengan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya. Jika Allah menamai dirinya dengan nama tertentu, sebutlah Allah dengan nama yang sudah Allah namai dirinya dengan nama itu. Adapun menamai Allah dengan nama yang Allah tidak menamai dirinya dengan itu nggak boleh. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini itu adalah tauqifiyah. Dan tauqifiyah itu artinya penetapannya harus berdasarkan dalil. Ada dalil kita imani, nggak ada, jangan diada-adakan. Karena kita jangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jangan. Harus berbicara tentang Allah dengan ilmu. Kita namai Allah sesuai dengan nama yang Allah namakan dirinya dengannya atau nama yang Rasulullah menamakan Allah dengan. Bisa dipahami ya? Nah, Ustaz. Terus. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustaz, izin bertanya mengenai pernyataan. Mencari wajah Allah itu adalah mencari ridho Allah. Apakah itu termasuk ke dalam takwil? Iya. Wajah Allah ada. Dan nanti pada hari kiamat, manusia yang beriman akan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kalian akan melihat wajah Tuhan kalian pada hari kiamat. Kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat. Ya, jadi kita harus mengimani itu. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, maksud pertanyaannya menyamakan mencari wajah Allah itu sama dengan mencari ridho Allah. Iya, itu takwil. Itu takwil ya, Ustaz? Apakah diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Menyamakan maksudnya. Iya, jadi definisi dari mencari wajah Allah itu adalah mencari ridho Allah. Itu diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Termasuk takwil atau enggak? Iya, tadi saya katakan wajah ya wajah. Wajah bukan ridho. Berarti nggak boleh ya, Ustaz ya? Nggak boleh. Siap, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Nanti pada hari kiamat itu ada orang-orang yang nggak dilihat Allah. Allah berpaling dari mereka dan Allah nggak sudi melihat mereka. Makanya kita ini beramal soleh, mencari wajah Allah. Artinya yang kita cari itu hanyalah ya wajah Allah. Pada hari kiamat kita akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Dan Allah. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. 7 lapis langit jika dibandingkan dengan ars seperti cincin di padang pasir. Ars dibandingkan dengan kursi Allah seperti cincin di padang pasir. Apakah ini hadis, Ustaz? Apakah? Ini hadis. Iya. Iya.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang berpendapat bahwa langit itu kiblatnya doa? Apakah ada dalilnya, Ustaz? Nggak ada. Itu adalah cara mereka untuk mengingkari fitrah mereka bahwa Allah ada di atas. Jadi ketika mereka berdoa, ini saya nggak mengangkat tangan kepada Allah, tapi ini karena langit adalah kiblatnya doa. Dari mana itu? Seandainya langit itu kiblatnya berdoa, nggak mungkin sujud itu menghadap ke tanah. Kemana? Ke tanah. Kan gitu kan? Jadi seperti itu Allah, Pak. Ustaz, insya Allah ini pertanyaan yang terakhir. Maaf di luar pembahasan, apakah boleh bekerja di suatu perusahaan karena ada orang dalam di perusahaan tersebut? Apakah gaji yang diterima halal? Tergantung Anda masuknya bagaimana. Kalau masuknya itu sesuai dengan prosedural, kalau Anda memang orang yang punya kapabilitas dalam pekerjaan itu, ikut prosedur yang ada yang nggak masalah. Tapi kalau dimasukkan dalam artian nggak punya kapabilitas, kemudian dengan memasukkannya itu mengurangi jatah orang lain yang mampu, kecuali kalau memang itu syafaat yang baik, artinya tetap diusahakan, nanti dilobikan kepada atasannya. Kan ini saudara saya, dia ini punya kapabilitas, punya skill, tolong diterima, wahai Pak Direktur. Dan orangnya dites, punya kapabilitas, ya mau juga gak apa-apa. Meskipun pakai orang dalam. Tapi memang orangnya punya kapabilitas. Tapi kalau sekedar suap, orangnya nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan, terus disuap, terus diterima, ya nggak boleh. Jadi jawabannya terperinci. Wallahu a'lam. Berarti berkaitan dengan gajinya tergantung dia berkapabilitas atau enggak itu tadi ya, Ustaz ya? Kalau dia itu nggak punya kapabilitas, bukan bagiannya, bukan bidangnya, dan dia juga nggak punya kemampuan untuk menjalankan itu, tapi karena ada orang dalam dia masuk, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau dia itu punya kapabilitas, dia sekolah di bidang itu, pinter dalam bidang itu, terus punya orang dalam, mas saya punya kemampuan, kalau saya bisa masuk, maka ini ngelobi ke direktur, ngelobi ke manajer, oh ini ada orang bagus, ini dan sesuai dengan keilmuan, ya boleh dong, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kalau nggak punya kemampuan, terus dipaksakan, nah itu yang nggak. Apakah Allah punya nama yang maha baik? Tadi kan ada pertanyaan gitu ya. Saya jawab, enggak apa-apa Mas. Tadi ada tulisan di depan saya tuh. Siap, Ustaz. Apakah? Boleh. Baik itu kan jamil. Innallaha jamil. Allah itu maha bagus, maha baik. Thayyib. Innallaha thayyib. Enggak apa-apa, Allah maha baik enggak apa-apa. Karena ada itu. Ya, Allah. Semoga bermanfaat. Mas Dias, terima kasih. Dan saya minta maaf atas terlambatan tadi karena saya harus menyesuaikan tadi. Nah, tolong dimaafkan. Apa namanya? Saya tadi pakai alat satunya patah sehingga nggak bisa dipakai. Alhamdulillah ini ternyata ada, saya bawa dua. Jadi alhamdulillah bisa. Terima kasih. Jazakallah khair. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.